Pemirsa, APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation adalah forum ekonomi yang beranggotakan 21 negara di kawasan Asia dan Pasifik termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan juga Australia. Didirikan 1989, APEC ini tujuannya memperkuat perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tahun ini, APEC digelar di Gyeongju, Korea Selatan dengan tema Building a Sustainable Tomorrow. Berikut adalah kami tampilkan pemirsa rangkuman dari hasil KTT-nya. Jadi KTT APEC tahun ini di Gyeongju ditutup dengan Gyeongju Declaration, pernyataan bersama para pemimpin 21 ekonomi anggota yang menegaskan kembali pentingnya kerjasama ekonomi kawasan di tengah sistem perdagangan global yang dinilai berada pada titik kritis. Nah, deklarasi ini menyoroti kebutuhan memperkuat integrasi ekonomi Asia Pasifik, membangun rantai pasokan yang lebih tangguh terhadap krisis, serta beradaptasi dengan perubahan besar seperti kemajuan kecerdasan buatan atau AI, lalu juga ada dinamika demografi yang menua. Sebagai tuan rumah, Korea Selatan memperkenalkan dua inisiatif utama, APEC Artificial Intelligence Initiative yang mendorong kolaborasi lintas negara di bidang AI, serta kerangka kerja respons demografi untuk menanggapi penurunan angka kelahiran dan meningkatnya populasi lansia. Kita bergeser pemirsa, KTT APEC 2025 ini membawa semangat baru bagi kerjasama ekonomi kawasan. Para pemimpin sepakat bahwa dunia ini sedang berada di titik penting dan hanya lewat kolaborasilah kawasan ini bisa tetap tangguh menghadapi perubahan besar. Yang Anda saksikan ini adalah poin pembahasannya pemirsa. Isu utama yang disorot adalah pentingnya rantai pasok yang tahan guncangan. Negara-negara anggota APEC berkomitmen memperkuat konektivitas perdagangan melalui digitalisasi, efisiensi logistik, dan penerapan standar keberlanjutan. Selain itu, lahirlah juga APEC Artificial Intelligence Initiative, langkah awal kolaborasi riset dan juga pengembangan AI antar anggotanya. Tujuannya adalah mempercepat inovasi, mempermudah perdagangan, dan meningkatkan daya saing kawasan. Nah, sementara itu, tantangan demografis juga mendapatkan perhatian. APEC sepakat bahwa penurunan angka kelahiran dan meningkatnya populasi lansia ini perlu dijawab dunia dengan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan agar pertumbuhan tetap terjaga. Selanjutnya di sela KTT ini ada hal yang menarik yang kemudian juga berdampak baik. Jadi pertemuan dua kepala negara ini pemirsa, Donald Trump dan juga Xi Jinping. Mereka sepakat akhirnya untuk meredakan ketegangan dagang yang sempat memanas. Keduanya sempat sepakat untuk gencatan ekonomi, jadi menunda langkah eskalasi baru seperti misalnya adanya tarif tambahan dan pembatasan ekspor, kemudian menandai jeda dalam perang dagang yang sudah berlangsung lama. Kesepakatan ini sebenarnya belum menyentuh akar konflik ekonomi kedua negara, namun keduanya duduk bersama, kemudian berbicara, ini memberikan sinyal positif bagi stabilitas perdagangan global dan kawasan Asia Pasifik. KTT APEC 2025 di Gyeongju ini membuka peluang strategis juga bagi kita pemirsa di bidang perdagangan, investasi, dan transformasi digital. Jadi ini adalah dampak ke Indonesia apa begitu ya dari KTT kemarin. Yang pertama, tadi di informasi sebelumnya dengan adanya meredanya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, ini memberikan efek stabil bagi perdagangan kita, mengurangi resiko perang tarif dan fluktuasi nilai tukar. Nah, fokus APEC pada rantai pasok yang tangguh ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok utama mineral transisi. Misalnya sebut saja nikel, kemudian tembaga, ini sangat dibutuhkan dalam industri energi hijau. Selanjutnya pemirsa, dampak lainnya ke Indonesia dari hasil KTT kemarin. Temanya adalah Building a Sustainable Tomorrow. Ini juga membuka peluang bagi investasi di sektor energi bersih dan infrastruktur digital. Sejalan dengan agenda transisi energi dan ekonomi digital Indonesia. Jadi melalui APEC Artificial Intelligence Initiative, Indonesia berkesempatan untuk memperluas kerjasama riset dan pelatihan digital. Ini mendorong pengembangan AI dan inovasi teknologi lintas kawasan. Jadi beberapa hal yang kemudian sudah bertemu dengan pihak-pihak antar negara di KTT kemarin, pemirsa, ini semoga memberikan dampak yang positif juga dari tadi yang sudah saya paparkan. Itu dia pemirsa, hasil dari KTT tahun ini di Korea Selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.